BG suara oh Yesus, BG suara oh Yesus, BG suara oh Yesus, nama Tuhan ihuton maaf. Togua Yesus Tuhanku, iring-iring langkahku, patuduhan jalanmu, asa unang linduan. Shalom. Horas jala selamat hari Minggu madihita saluhuna. Damang dainang nahinahulongan ni Tuhata Yesus Kristus. Tamasuhi mamusay parmingguat tadi bagasan sadarion. Minggu paupaton. Dung Trinitatis. Do hotema ima gabi pasu-pasu tu saluhut halak. Madok mauliati do hita tu Tuhata. Ala di palos do peita marhahi pason sa tutik kisadarion. Tarlumubi mamarsaur do Tuhata yalani tapuji tapasanga may bana, jala taparade marohatta, dinanaho mamasuki parminggotta, marhite-hite na martangiang di bagasar rohatta be, martangiang mahita sa ngobas. Amin, marid di mahita. Di bagasan goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Todi Parbadia, na manopalangi dohot tanoon. Amen. Ay songonod dohata ni Tuhan Jehovah, idama. Aku, apala au sa diri uso-uso sogo di biru-biruku, jala luluwakku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguan na di ari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana. Suang songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatudusan, naso marmula jala naso marujung, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nunga di baga-baga ko tuhami hasesaan ni dosa,
hasito nga dohot ngulu si sa liling-liling na. Basa-basahon matuhami to dimi, laho manugu-nugu roha dohot pikiran nami. Asa marsihohot hami di baga-bagami, molo hubulus hami ragam ni parukilon. Pahot jala patogu maroha nami. Asa huaburjuhok kami makaporsiyay hatam na badiyay, jala huhanguluhok kami di ngulu nami. Asa taruli hami di ngulu sa liling-nililing na, di bagasan anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marid di mahita. Tatangihon ma epistel di bagasan menggutta sadarion, imana tersurat di surat Rombid 15 ayat 7 sahat ayat 10. Surat Rombid 15 ayat 7 sahat ayat 10 didok masongon na tersurati. Di baheni masih jakkonan mahamu songon padjakon ni Kristus dihita bahen hasangapon ni debata. Ayod dohudok naunggabi panguloy di akan tersunak do Kristus ala ni hasitongan ni debata. Laho pahoton baga-baga na tu akka upu na julu. Alay di pasangap akka si pilibiguido de bata ala ni asi ni rohana songon naung tersurat. Ala ni ido pujiyokku holi tonga-tonga ni akka si pilibigu. Jala eddehonokku maguarmu. Jala didok dina asing muse. Marulupulok mahamu akka si pilibigu rap dohot bangsona. Jala dina asing muse. Puji hamu matuhani. Sudehamu akka si pilibigu. Jala pujion ni saluhut akka bangso ma ibana. Jala didok si Jesaya dumuse. Adong masugot urat ni si Isay. Jala hehe ma namang gomgomi akka parbigu. Tu ibana mamakirim akka bangso. Alay gokma di basa-basahod de bata na puna pakirimonitu hamuragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan hapor siaon. Asalam sumurung hamu marpakirimon pinarguguan ni todi parbadia. Ido sahatna martua do akka nau bigi hata di debata jala nau peopsa. Amen. Marid di mahita.
Hita akan hinahulungan ni Tuhatta Jesus Kristus. Di bagasan serep dohot uduk ni roha, tasol soli jala tatopoti madusa dohot pangalaw siyota di julo ni Tuhatta. Hohom mahita sangobas. Amin martangiyang mahita. Ali amanami parholong roha. Rodo hami marsobba tuadoponmu madopoti jalamanol soli sudi dosa dohot pangalaw siyon nami. Asi maroham di hami. Sesa masudi najat dohot dosa nahubay kami di julum. Alani holong ni anakmu Tuhan Yesus Kristus namate humokop kami. Amin baga-baga ni debata. Taringo tu hasesaan ni dosata. Ay mucat pe akaduluk, jala humuttal akarobian. Alay anggo asyasikku na sotu pa mucat siyakko, jala padan ni hadameyokku, na sotu pa humordit, ninna Jehovah si asi iho, hasangapon madidebata na digijang. Amen, maredde mahita. Tatangihon masikat ni patik di mingguta sadarion, imana tersurat di Evangelium di Matius bidu 22 ayat 37 sahat tu ayat 40. Didok masongonon na tersurati. Jadi didok Yesus ma, si haholongonmu do Tuhan de batam sian nasa ate-atem, sian nasa hosam dohot sian nasa roham. Ido patik raja jala parjulu, alai dos do argani napadua honon, si haholongommu do ngammi dosod dirim. Patik na padua honon, makakam na sa patik dohot hata ni panurirang atong rap mangidugugo mahita tutuhata debata. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobbar tu patik mi. Amen, maredde mahita. Tahatidak ko maha porsiyautay,
Songon na hinatid dakon ni dongata sa haporsiyaw di portibion, rap maddo mahita. Au porsea, di debata Jehovah, ido ama pargugo na suhatudusan, na manopalangi doho tano. Au porsea, di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabigabian siyan tod di parbadia at dorang suhabubuan. Ido tuhata, na manaw na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matitarpajal do iba na dihaw pinursilang, jala tuat tu banuatoru dung ditanom, na mula mangulo di ari patuluhon, na manay tu surgo lahudul di siyamu ni debata Jehovah amanay pargogo na suho tudusani. Di si may ba na pa'y mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulo doho na mate. Au porsea di tod di parbadia, jala adong sa dahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho dihasesaan di dosa, doho dihatay na madok, bulak mangulo do sogot daging ni halak naong mate, doho dihanguluan na sorasuda. Amin tabigima titing na masa dito nga ni huriata, dohot tangiang pangudyanan. Warta Jemaat GKPI Patumba, Minggu tanggal 5 Juli 2020, Warta Tambahan, hasil keputusan rapat penatua GKPI Patumbak dan GKPI Delitua pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020, perihal rencana kebaktian di gereja pada situasi new normal telah disepakati sebagai berikut. Kebaktian di gereja akan dimulai pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 dan akan dilakukan 4 kali kebaktian dengan jadwal sebagai berikut. Kebaktian 1 pukul 8 WIB sampai dengan 9 WIB. Kebaktian 2 pukul 11 WIB sampai dengan 12 WIB. Kebaktian 3 pukul 14 WIB sampai 15 WIB. Dan kebaktian 4 pukul 17 WIB sampai dengan 18 WIB. Yang mengikuti kebaktian akan dibagi 4 kelompok, yaitu kelompok 1 sektor 1A dan sektor 5, kelompok 2 sektor 1B dan sektor 3, kelompok 3 sektor 2, kelompok 4 yaitu sektor 4. Yang mengikuti ibadah pada jam tersebut di atas akan bergulir dan diatur setiap minggu, dan yang mengikuti kebaktian pada jam tersebut di atas akan dibuat jadwalnya setiap minggu, serta harus mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut. Pada saat kebaktian, wajib memakai masker. Yang tidak memakai masker tidak diperbolehkan mengikuti kebaktian. Selanjutnya harus mencuci tangan sebelum dan sesudah kebaktian di tempat yang telah disediakan di halaman gereja. Menyemprotkan hand sanitizer ke telapak tangan. Mengukur suhu badan dengan alat termogan bagi jemaat yang suhu badannya di atas 37,5 derajat Celcius akan disuruh pulang atau tidak diperkenankan mengikuti kebaktian. Menjaga jarak tempat duduk. Jemaat yang lansia dan sakit diminta tetap beribadah di rumah. Ibadah sekolah minggu masih ditiadakan dan ibadah sektor masih tetap dilakukan di rumah-rumah atau ibadah keluarga. Ibadah akan disiarkan secara langsung melalui FB, yaitu GKPI Jemaat Patumba pada pukul 11 WIB sampai dengan 12 WIB. Penetapan new normal ini dapat berubah sewaktu-waktu demi perbaikan. Kemudian kami mengucapkan selamat ulang tahun buat anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020, yaitu kepada jemaat kami, yaitu Amang Nelson Tambunan yang genap berusia 53 tahun dan Inang Setiada Borustinja yang genap berusia 24 tahun. Kado yang berulang tahun, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, yaitu Mazmur 23 ayat 6. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa, kami ucapkan kehadirat Tuhan atas anugerah Tuhan yang masih memperbolehkan kami berkumpul pada saat ini ya Bapa untuk melakukan peribadahan. Tuhan Yesus yang baik, kami hendak mengucap syukur ya Bapa buat setiap nafas kehidupan, kesehatan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin berdoa untuk
rencana gereja kami ini ya Bapa, GKPI Patumbak yang akan mengadakan peribadahan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap rencana kami ya Bapa, sehingga rencana kami dapat kami realisasikan ya Bapa dengan baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat NN yang telah memberikan ucapan syukurnya, kiranya Tuhan yang memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan rezeki yang berlipat kepadanya. Kiranya keluarga dan semua sanak saudaranya ya Bapa menjadi berkat bagi seluruhnya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa buat saudara kami yang berulang tahun, yaitu Nyonya N. Tambunan dan S. Boru Sitinjak. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan dalam pertambahan umur mereka ini, kiranya mereka menjadi dekat bagi semuanya ya Bapa, menjadi teladan bagi orang yang lain ya Bapa. Tuhan, kami tak lupa ingin berdoa kepada pemerintahan kami ya Bapa, dari presiden ya Bapa sampai ke tingkat yang terendah yaitu kepala desa dan staf jajarannya ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran mereka ya Bapa, sehingga Bapa mereka dapat bijak ya Bapa dalam menghadapi situasi kami yang saat ini ya Bapa, menghadapi corona. Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam kondisi yang corona ini ya Bapa, kiranya Tuhan yang selalu melindungi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan keluarga kami ya Bapa, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuhan, kami ingin berdoa bagi jemaat kami, ya dimanapun mereka berada. Jika mereka dalam keadaan sakit ya Bapa, kiranya Tuhan yang memberikan bilur-bilur kesembuhan kepada mereka. Tuhan, berkatilah obat yang dikonsumsi oleh mereka ya Bapa, sehingga mereka beroleh kesehatan dan dapat melakukan aktivitas sebagaimana sebiasanya Tuhan. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah dalam kami. Tuhan, hanya inilah doa permintaan kami yang kami sampaikan melalui satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini, minggu keempat setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, inilah firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia.
Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan tema pada kebaktian kita pada hari ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada dasarnya kita semua memiliki dorongan untuk menjadikan hidup kita bisa berguna bagi orang lain. Tentunya kita pasti senang dan akan merasa bahagia ketika kita menyadari apa yang kita katakan atau lakukan itu berguna bagi orang lain. Tak peduli betapapun atau berapa banyak usia kita, mungkin dari anak-anak hingga usia lanjut. Ketika kehadiran dan perkataan kita berpengaruh dan berguna bagi orang lain, kita akan merasakan sukacita di dalamnya. Coba kita tanyakan Bapak Ibu, kepada anak-anak atau cucu kita, kalau besar nanti mau jadi apa? Jawabannya pasti dia akan mengatakan, dia mau jadi polisi, menjadi dokter, dan jawaban umum ini tentunya untuk menjadi berguna bagi orang lain. Semua anak pasti akan menjawab demikian. Apapun profesi yang diinginkan oleh anak tersebut, umumnya itu berguna untuk orang lain. Setidaknya di dalam benak anak itu tersimpan gambaran dokter atau profesi yang lain yang berguna bagi orang lain. Kalau kita tanya kepada anak-anak, dan anak-anak itu tidak akan mungkin menjawab, "Saya mau jadi penjahat." Tidak ada anak-anak yang akan menjawab ketika ditanya apa cita-citanya akan menjadi penjahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini memberikan teladan atau contoh kepada kita bagaimana seseorang yang diberkati oleh Tuhan karena ketaatannya kepada Tuhan. Dialah Abraham. Abraham adalah orang yang taat, yang setia kepada Tuhan, sehingga ia disebut bapa dari segala orang percaya. Karena keyakinannya dan kepercayaannya yang begitu luar biasa, menjadikan dirinya teladan bagi banyak orang percaya, termasuk kita pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Abram menjadi berkat bagi dunia bukan secara tiba-tiba. Dia menjadi berkat bagi dunia ini tidak secara tiba-tiba, bukan tanpa proses, melainkan telah melewati proses yang begitu panjang. Ada proses yang terjadi dan proses itulah yang ditunjukkan oleh perikop kita pada saat ini. Proses itu dimulai dari pemanggilan Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim. Tapi pada saat itu dia bersama-sama dengan keluarga besarnya sudah tinggal di Haran. Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abram berumur 75 tahun
Dan namanya berubah menjadi Abraham saat dia berumur 99 tahun. Kita baca itu di Kejadian 17 ayat 1 dan ayat 5. Abram berumur 75 tahun ketika Tuhan memberikan perintah dan janji kepadanya. Apa isi perintah Tuhan itu kepada Abram? Pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Pergi ke sebuah negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Persoalan kata pergi ini bukanlah persoalan yang mudah bagi Abram. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Abram sudah tergolong tua pada saat itu. Berumur 75 tahun. Ia sudah menjadi penetap di Haran. Penjelasan mengenai Haran ini bisa kita baca di Kejadian 11 ayat 33 sampai 32. Secara ringkas dikatakan di sana bahwa Abram beserta keluarga besarnya termasuk ayahnya Terah keluar atau berangkat dari Ur Kasdim, tanah kelahiran Abraham, untuk menuju ke tanah Kanaan. Tetapi di tengah jalan mereka singgah dan akhirnya menetap di sana. Nama daerah tempat mereka menetap di sana itu adalah Haran. Dan di Haran itulah kemudian Terah meninggal dunia. Sesudah menetap di Haran, mungkin Abram dan keluarganya sudah merasa nyaman, aman, sudah enak. Karena di sana mereka sudah menetap dan menjalankan aktivitas. Tetapi kemudian karena panggilan Tuhan mereka harus kembali menjadi penggembara. Abraham harus menjalani pengembaraan. Ia harus pergi meninggalkan banyak hal. Negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapaknya. Pada dasarnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, akan lebih mudah bagi Abram untuk menolak panggilan Tuhan itu. Dan dengan alasan yang logis dan yang dapat dipercaya, dapat diterima oleh akal, pasti dia akan menolak daripada menerima. Namun demikian apa yang bisa kita lihat? Abram memilih melakukan perintah Tuhan. Mengapa dia memilih melakukan perintah Tuhan? Apa yang bisa kita lihat di sana? Ditunjukkan dalam apa yang dilakukan oleh Abram adalah ketaatan. Abram taat. Dan inilah juga yang diharapkan oleh Tuhan pada kita. Tuhan menginginkan ketaatan semua orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, Alkitab mengatakan bahwa itu bukan karena pilihannya, melainkan karena Tuhanlah yang memilih, menentukan, menebus dan memeteraikan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 14. Orang Kristen telah dipanggil Tuhan ke dalam dunia ini untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Dengan talenta apa yang ada padanya. Dengan talenta yang dimiliki oleh orang Kristen itu, dia harus melayani Tuhan. Dia harus mendengar panggilan Tuhan. Tuhan menginginkan ketaatan dari orang-orang yang dipilihnya. Ketaatan yang di dalamnya ada kerelaan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketaatanlah yang membuat Abram menuruti segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Untuk meninggalkan kenyamanan, untuk meninggalkan rumahnya, untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Bayangkan saja Bapak, Ibu, tempat yang akan dia tuju belum dia tahu. Dia belum tahu kemana, tetapi Tuhan katakan akan memberikan negeri, suatu negeri kepadanya. Dia tidak memakai logikanya untuk menjawab panggilan Tuhan itu, tetapi dia memakai imannya. Dia percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun langkahnya. Tuhan akan senantiasa menjaganya. Tuhan akan senantiasa menuntunnya sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Ketaatan Abraham didasari oleh iman yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita taat kepada Tuhan?
Sudahkah kita merespon panggilan Tuhan dengan ketaatan kita kepadanya? Salah satu contoh dalam masa pandemi Corona COVID-19 ini, kita diminta oleh Tuhan tetap setia beribadah kepadanya walaupun gereja belum dibuka, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Bagaimanakah ketaatan kita kepada Tuhan? Tetapkah kita beribadah di rumah kita masing-masing? Atau jangan-jangan dalam hati pikiran kita, untuk apa beribadah kalau gereja belum dibuka? Sementara kalau gereja sudah dibuka nantinya, apakah kita akan tetap beribadah kepada Tuhan? Datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketaatan sebagaimana yang kami katakan tadi adalah ketaatan yang di dalamnya ada kerelaan dan penyerahan diri sepenuhnya. Dia taat kepada Tuhan sekaligus meyakini tuntunan Tuhan kepada perjalanan hidupnya. Dia yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian panggilan Tuhan kepada Abram disertai dengan janji Tuhan kepada Abram. Apakah janjinya itu? Tuhan menjanjikan berkat pada Abram, berkat berlipat ganda. Pertama, Abram sendiri akan diberkati oleh Tuhan, bahkan namanya menjadi masyhur di antara segala bangsa. Kedua, Abram tidak hanya akan menjadi penerima berkat, tetapi ia pun juga akan menjadi pembawa berkat. Dia akan menjadi sumber berkat. Bahkan bagi semua orang yang berlaku baik bagi Abram, orang-orang itu juga akan menerima berkat dari Tuhan atas kebaikannya kepada Abram. Dan yang ketiga, Abram dan keturunannya akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Luar biasa Bapak Ibu, berkat yang akan diterima oleh Abram ketika ketaatannya dia lakukan dengan tulus hati. Ketika dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka dia akan menerima berkat itu. Tentunya bagi kita orang Kristen, janji ini sangat luar biasa bagi kita. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan memberkati kita, maka kita pun juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, maka berkat itu harus kita pergunakan juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ayat 2b yang kita baca tadi, dikatakan di sana dengan jelas, engkau akan menjadi berkat. Abram diberkati oleh Tuhan supaya kemudian dia menjadi berkat. Inilah fokus kita pada firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang-orang yang lain? Kita yakin dan percaya bahwa semua orang Kristen di muka bumi ini, termasuk kita yang mendengarkan khotbah pada saat ini, adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tentu kita sadar akan hal itu. Dan kita yakini bahwa keberadaan kita harus berguna bagi orang lain. Oleh karena itu, mari pergunakan waktu yang ada. Mari kita pakai segala talenta yang ada. Mari kita pakai diri kita ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya pikir keberadaan orang Kristen harus menjadi berkat bagi siapa saja yang ada di sekelilingnya. Sangat-sangat mengecewakan sekali jika ada orang Kristen tidak mampu menjadi berkat. Bahkan sebaliknya, ada orang Kristen yang menjadi celaka bagi orang yang lain. Keberadaannya tidak disukai oleh orang lain. Tetapi menjadi berkat itu harus dilakukan oleh orang Kristen itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita selalu siap menjadikan hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama. Karena pada dasarnya hidup itu sendiri sudah merupakan berkat besar dari Tuhan. Hidup kita sendiri ini pun sudah merupakan berkat bagi Tuhan, dari Tuhan. Tuhan memberkati hidup kita dan setiap detik yang kita jalani adalah untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama umat manusia. Panggilan Tuhan kepada Abram juga adalah panggilan kepada kita. Mari kita yakini dan percayai tuntunan kasih setia Tuhan yang akan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh berjalan dengan pasti. Sama seperti Abraham yang berjalan dengan pasti tanpa khawatir, tanpa ragu-ragu. Dia berjalan pasti melewati segala lika-liku kehidupan. Demikian juga dengan kita. Terlebih ketika menghadapi
masa-masa pandemi corona ini, kita harus berjalan dengan pasti, berjalan dengan keyakinan teguh bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita taat akan perintah Tuhan. Kita harus menjadi berkat bagi sekeliling kita, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita imani firman Tuhan ini, sehingga hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan, dan kita selalu bersuka cita karena Tuhan senantiasa melawat kita dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kehidupan yang kami jalani ini bukanlah kehidupan yang hanya untuk kami nikmati sendiri, melainkan kehidupan yang harus kami terapkan dalam ucapan syukur kami kepada Tuhan atas kasih setia yang kami terima dari Tuhan melalui perbuatan baik, perbuatan kami yang berkenan kepada Tuhan, juga berkenan bagi sesama kami manusia. Kami ada untuk menjadi berkat bagi dunia ini, sama seperti Abraham yang mau melakukan yang Tuhan perintahkan, menjadi berkat bagi dunia ini melalui keturunannya. Kemudian Tuhan lahirlah bangsa Israel yang kemudian menjadi pembawa kabar baik. Tuhan Allah kami, demikian juga dengan hidup kami ini, berikanlah kepada kami kemampuan untuk melihat segala potensi yang ada pada kami ini, untuk boleh membawa berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkat Tuhan itu kami bagikan bagi orang-orang terdekat kami, bagi orang-orang di sekeliling kami, bahkan bagi dunia ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan kami Bapa di sorga yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi setiap warga jemaat-Mu yang mungkin selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pelayanan kami. Tuhan kiranya menyentuh hati mereka, supaya mereka semakin terbuka lagi untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kami juga mendoakan seluruh warga jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah dan melakukan ibadah di rumah masing-masing. Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi mereka. Aktivitas mereka sehari-hari, Tuhan yang menyertai dan memberikan kemampuan bagi mereka untuk melakukan aktivitas itu. Rencana kami juga Tuhan untuk membuka gedung gereja ini, beribadah di dalamnya pada tanggal 19 Juli 2020 yang akan datang. Tuhan yang menyertai kami semuanya. Tuhan yang memberikan kesadaran hati bagi kami untuk mampu dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Karena dengan itu Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Karena dengan demikian kami boleh meminimalisir, menekan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan Allah kami juga berdoa bagi rencana gerejamu ini untuk mengurus surat rekomendasi dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dari Kecamatan Patumbak ini. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang membukakan hati dan pikiran semua yang bertugas dalam gugus itu, sehingga boleh nantinya memberikan rekomendasi bagi gereja kami ini untuk kami boleh beribadah di dalamnya. Tuhan kami Bapa di sorga yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kemanapun kami melangkah dalam satu minggu ini, Tuhan yang melindungi kami, jadikan kami berkat melalui hal yang terkecil yang boleh kami kerjakan, sehingga nama Tuhan benar-benar kami muliakan dalam hidup dan pekerjaan kami. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami benar-benar layak menjadi anak kekasih hati Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Dosa
hata di debata dinalahu paborhato kita pasahatun pilihan tu depan dana badiai imana tersurat di Pesalmen bidu 50 ayat 20 manang ise na mamilihon ha mauliation ido na pasanga pau jala mabahel lapang asa hupatuduhon di ibana hatuaon ni debata amin tapasahat ma piliata. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Atong tapasahat mapilian naung tapapungon tuadupan di debata martangiang mahita ali debata amanami na maringanan di banua gidjang hupar hatopot hamido na siya kodo haroroan di saluhut akka pasu-pasu na mauliutus husobahok kami madison pilihan nami tuho jalo jala pasu-pasu mapilian namion asa hupake hamila ho manukuli ulaw ni paniddangion parsaurat do pakkubasiyod di huriam pakke mangulu nami gay pipilian na hinalomohon ni Roham asa parsidohot tami sa luhut na parohon harajaon mo holong dohot dame di sadok portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam girgir hami madok mauliate tuho di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh Tuhan, sulikin maaf, tsunami rohku tegas, rogoku soadania, Tuhan meringkas, Tuhan madono, Ale amanami na di banua gidjang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni Roham di banua tungaon songon na di banua gidjang, lehon madihami sa daryon hanguluan siya pari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugihon tu pangudjunan, palua mahami siyan pangago. Hai Jalo hamuma pasu-pasu setuhatta debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asi maruhana midahamu. Didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasaurhon madamena tutod di munabi. Amen. Selamat hari Minggu madihita sa luhuna. Amang inang na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus.
Hobar tu buah-buah naung di jahahon nakan dengan di bagasat titing sadarion. Di tanggal 10 Juli 2020, masuhata nama parminggota di tonga-tonga ni bagas joron itu hataun. Jala dibagi opak sesi. Jala tai hutom ma hobar tu protokoler kesehatan. Tatang yakom ma, asa anggiat dapot tak surat rekomendasi sian gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kecamatan Patubak, asa buhi hita dohok denggan, patupaho parminggota di gereja ton. Horas madihita saluhukna, butima. Ku bege suaram, oh Yesus. Ku bege suaram, oh Yesus. Ku bege suaram, oh Yesus. Nama Tuhan ihuton maaf.